Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Muhammad Sadam Aditya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam, dan saya dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini mungkin saya akan menyampaikan beberapa buku yang pernah saya baca, dan ini sangat menarik menurut saya. Mungkin teman-teman bisa membeli buku itu di Shopee ataupun langsung ke Lirboyo, yang dimana judul bukunya itu Lentera Kegelapan, yang mengisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari beliau belum lahir hingga beliau wafat. Di sana ada sangat lengkap. Kita sebelum masuk ke dalam buku tersebut ataupun sebelum kita mereview atau membacakan sebuah sedikit kisah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin di sini kita akan ucapkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau ataupun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan jasmani rohani, kenikmatan dunia akhirat ya. Salawat bersertakan salam kita ditujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya akan mulai berawal dari kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib, yang dimana beliau adalah beliau seorang pemimpin Quraisy pada masa itu. Karena sanad daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia, yang dimana kakeknya ini seorang pemimpin Quraisy. Berawal dari penemuan air Zam-Zam. Ketika itu kakek Rasulullah sedang tertidur di samping Ka'bah dengan lelap, yang dimana di sana menghadapi kekeringan yang sangat-sangat kering. Ia bermimpi berkali-kali tentang burung gagak, semut, dan juga kotoran unta, dan berlokasi di tempat berhala yang pada waktu itu, pada zamannya Abdul Muthalib ini, berhala ini masih dijalankan, atau berhala ini masih menjadi satu keyakinan masyarakat Quraisy. Pada waktu itu pun ketika mimpi itu berdatangan 3 kali, maka Abdul Muthalib mengajak anak-anaknya, termasuk ayah daripada Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, untuk menggali di sekitaran berhala itu. Karena beliau itu pemimpin daripada Quraisy, dan berhala ini salah satu tempat suci, maka banyak timbul pertanyaan di masyarakat sekitar yang melihat kelakuan pemimpin Quraisy yang menggali berhala, yang dimana berhala pada waktu itu masih menjadi tempat beribadahnya pada kaum Quraisy tersebut. Nah, setelah itu telah lama menggali dan banyak orang yang melihat dan bertanya-tanya, lalu Abdul Muthalib ini bersanad bahwasannya berikrar bahwasanya ketika memang ada air di dalam sumur yang sedang saya gali, maka akan ku sembelih satu orang anak yang kupunyai gitu. Pada waktu itu pun di sana hasil penggalian itu mendapatkan
sebuah harta karun, dan juga timbullah air Zam-Zam yang hingga saat ini masih mengalir dengan deras dan juga segar. Itu berawal daripada air Zam-Zam. Dan timbullah pertanyaan, bagaimana dengan ikrar ataupun nazar daripada Abdul Muthalib tersebut untuk menyembelih salah satu anaknya. Lalu diadakanlah undian dari 9 anak ini, siapa yang akan disembelih. Ketika itu pula yang menjadi undian tersebut adalah ayah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abdul Muthalib, yang dimana yang harus disembelih, anak bungsu dan kesayangan Abdul Muthalib tersebut harus rela disembelih. Ketika itu sudah menyiapkan parang dan juga sudah mengikat di tiang. Lalu ketika ingin menyembelih Abdullah bin Abdul Muthalib itu ditahan oleh saudara daripada istrinya Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, apakah kau tega untuk menyembelih anakmu sendiri? Mari kita cari jalan keluar lain. Maka dari itu, pada zaman dahulu penyihir-penyihir ini sangat-sangat dipercayai kebenarannya, tidak termasuk orang-orang yang tersesat. Dan akhirnya Abdul Muthalib pergi ke penyihir untuk mencari jalan bagaimana cara mengganti menyembelih Abdullah ini menjadi menyembelih unta. Lalu disamakanlah satu unta dengan sab Abdullah dengan cara undian yang sama. Terpilihlah Abdullah yang harus disembelih. 2 masih Abdullah, 3 masih Abdullah, 4 masih Abdullah, hingga ke angka 100. Maka 100 unta itu yang berhasil diundi menjadi sembelihan. Maka dari itu Abdul Muthalib sangat senang dengan kabar itu, lalu mengadakanlah pesta besar-besaran. Ketika itu pula setelah beberapa tahun lalu Abdullah tumbuh besar, di sini langsung ada satu mungkin yang kita tahu sekarang, Ka'bah itu dulu sebagai tempat berhala, dan dulu pun tempat berhala tidak satu, adapun satu tempat berhala yang amat besar namun kalah dengan Ka'bah, yaitu tempat berhala yang dibangun oleh Abraha. Raja Abraha ini terkenal sangat-sangat ganas dan juga kekayaannya tidak terukur. Maka dari itu Raja Abraha masih bertanya-tanya soal Ka'bah. Kenapa Ka'bah yang kecil dan biasa aja lebih rame daripada tempat berhala yang dibangun dia. Maka datang Abraha ke Ka'bah. Dan di sana dia mencari pemimpin daripada kaum di sana, yaitu Abdul Muthalib, dengan memancing mencuri unta-unta Abdul Muthalib. Setelah mencuri unta-unta Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib mendatanginya dan terheran-heran dengan sikap bahkan respon daripada Abdul Muthalib dengan tenang menghadapi raja yang terkenal sangat garang dan juga kekuasaannya yang sangat banyak, kekayaan yang sangat banyak. Apakah kamu tidak takut dengan saya? Tidak. Dan Abdul Muthalib
tidak mencegah untuk Abraha menghancurkan Ka'bah, melainkan dia hanya meminta unta-untanya dikembalikan. Timbullah pertanyaan di situ, mengapa kau tidak mencegah saya untuk menghancurkan Ka'bah? Abdul Muthalib pun berkata, itu bukan urusan saya, itu urusan kau dengan Tuhan. Maka dari itu terjadilah kehancuran daripada kelompok Abraha oleh burung-burung ababil. Selanjutnya mungkin bisa kalian baca lagi di Lentera Kegelapan. Saya ada contohnya, ini dia bukunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.